Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik santri Madin yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Ustazah Abnita. Kali ini Ustazah akan sedikit bercerita mengenai sebuah kisah untuk orang-orang mukmin. Selamat mendengarkan. Pada Perang Tabuk, sebanyak 30.000 sahabat menyertai Nabi. Perang Tabuk terjadi pada bulan Agustus. Ketika itu cuaca begitu panas, di samping jarak medan pertempuran yang sangatlah jauh. Dengan kondisi seperti itu, mulailah orang munafik melancarkan aksinya, yaitu enggan untuk berpartisipasi dalam peperangan tersebut. Akan tetapi, ada 3 sahabat dapat menyertai Nabi. Para prajurit berangkat bersama Nabi ke medan Tabuk, tetapi Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Nabi, "Besok saya akan menyusul mereka." Keesokan harinya, Ka'ab bin Malik berjalan menyusuri jalanan Madinah, namun ia tidak mendapati seorang pun kecuali orang-orang munafik yang sakit dan sedang bersantai. Ketika Nabi pulang dari medan pertempuran, Nabi mendatangi Ka'ab bin Malik dengan bermuram durja. Lalu Ka'ab bin Malik berkata pada dirinya sendiri, "Apa yang harus aku katakan pada Nabi? Bagaimana saya dapat mengelak dari kemurkaannya nanti?" Maka Ka'ab bin Malik pun mulai berpikir untuk berbohong. Demikian pula dengan hati nurani Ka'ab bin Malik, membisikkan hal serupa. Ketika Rasulullah datang untuk memaafkan Ka'ab bin Malik, hilanglah bisikan sesat dalam jiwa Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pun mulai kembali percaya kepada Nabi. Kemudian Ka'ab bin Malik memasuki masjid lalu duduk dan mulailah orang-orang munafik berdatangan memasuki masjid tersebut. "Ampunilah aku, wahai Rasulullah. Ampunilah aku, wahai Rasulullah." Mereka bersumpah kepada Nabi dan Nabi pun menerima sumpah mereka sekaligus mengampuni. Setelah itu Nabi memperbarui baiat mereka dan menyerahkan apa yang mengendap dalam hati mereka kepada Allah. Lalu mereka keluar dari masjid tersebut dengan menyunggingkan senyum kebahagiaan. Lalu Ka'ab bin Malik masuk menghadap Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum dan bersabda, "Kemarilah, mengapa engkau tidak berangkat berperang? Bukankah engkau membeli unta yang baru?" Ka'ab bin Malik menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah, andai saya duduk di depan selain dirimu, pasti saya akan berusaha mengelak dari kemurkaannya dengan mengetengahkan berbagai dalil karena saya telah mempersiapkan berbagai alasan. Akan tetapi jika aku berbicara kepadamu hari ini, sedang engkau menerima alasan yang kuberikan, pasti Allah memurkaimu disebabkan olehku. Dan jika saya berbicara kepadamu secara jujur, pasti engkau akan mendapatiku. Demi Allah, saya tidak akan berhalangan sama sekali." Maka Nabi pun bersabda, "Berdirilah sampai Allah memberikan keputusan kepadamu." Lalu Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya. Ia berdiri. Kemudian Nabi mengeluarkan larangan untuk menjalin komunikasi dengan 3 sahabat selama 40 hari. Kemudian larangan tersebut terus berlanjut menjadi 50 hari. Ketika Ka'ab bin Malik pergi dari sisi Nabi, orang-orang Bani Salamah, yakni salah satu kabilah Ansor, mendatangiku seraya mengatakan, "Mengapa kamu tidak mengutamakan sebagaimana si Fulan dan Fulan?" Lalu minta ampun, karena pasti Nabi mengampunimu. Apakah engkau tidak melihat bahwa Nabi mengampuni mereka? Mendengar hal itu, Ka'ab bin Malik pun ingin membuat alasan palsu lagi kepada Nabi, akan tetapi ia kembali tersadar. Ketika Nabi mengisolasi 3 sahabat itu untuk tidak menjalin komunikasi dengan orang lain selama 50 hari, maka turunlah surat At-Taubah kepada mereka yang selalu akan dibaca sampai hari kiamat. Ayat tersebut berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Maka Ka'ab bin Malik mendatangi Nabi.
Ketika ia melihat Nabi, seketika wajah Nabi memancarkan kegembiraan, dan 3 orang sahabat tersebut tahu tanda yang menyelimuti wajah Nabi. Lalu Ka'ab berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, demi Allah, tiada satu faktor pun yang menyelamatkanku kecuali kejujuran. Sesungguhnya perwujudan taubatku adalah saya tidak akan bicara setelah ini kecuali dengan kejujuran. Demi Allah, saya tidak akan berbohong setelah ini walaupun hanya sekali. Dan sesungguhnya saya mohon kepada Allah agar saya dapat mempertahankan hal tersebut sampai hari kiamat." Itulah tadi sedikit kisah yang Ustazah sampaikan dan ceritakan. Lalu hikmah apa yang dapat diambil dari kisah tersebut? Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut bahwa ketika kita meniru akhlak baik seseorang merupakan sebuah kemenangan. Lalu apakah kita tidak menginginkan Allah mengampuni dosa kita? Dan salah satu perkataan Ka'ab bin Malik yang bisa kita ambil adalah, "Sesungguhnya perwujudan taubatku adalah saya tidak akan berbicara setelah ini kecuali dengan kejujuran." Nah, dari sini kita bisa ambil hikmah bahwa seorang Ka'ab bin Malik itu sebagai perwujudan taubatnya adalah dia tidak akan berbicara kecuali dengan kejujuran. Jadi Ka'ab bin Malik tidak akan pernah berbohong kembali. Seperti itu. Semoga dari kisah yang Ustazah sampaikan tadi, semoga dapat diambil hikmahnya dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Selamat belajar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.